Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqaddumuhum suratul Baqarah wa ali Imran wa hajjan ya sahibihim. Yu'ta yaumal qiyamah, besok di hari kiamat Allah akan mengumpulkan orang-orang yang suka, yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian Allah akan panggil satu surat demi satu surat. Taqaddumuhum suratul Baqarah. Yang pertama dipanggil surat Al-Baqarah, wa Ali Imran, kemudian surat Ali Imran. Dan surat selanjutnya tuhajjami an sahibihim, yang Allah berikan kesempatan untuk memberikan hujah, memberikan pertolongan kepada siapapun yang dulu suka gemar membacanya ketika masih hidup di dunia. Pertanyaannya, jamaah ini paling remen surat nopo? Niki Masjid Al. Ini ku nopo sanes nih. Mergi Masjid Al-Ikhlas berarti otomatis pergi jamaah Al-Ikhlas. Itu kenapa? Karena dulu ada juga sahabat Nabi. Ini kisahnya apa? Tapi saya nggak hafal hadisnya. Ada sahabat Nabi ini ku nek ngimami sholat mesti surat Al-Ikhlas. Mesti. Nah, ini apa walaupun Al-Ikhlas terus sampai dilaporkan ke Kanjeng Nabi. Terus Nabi menemukan orang yang melaporkan sama yang dilaporkan. Kenapa kok bacanya surat Al-Ikhlas? Jawabannya karena surat ini begitu indah dan aku sangat mencintai surat ini. Surat Al-Ikhlas. Nek kula panjenengan mugi-mugi sama alasannya. Insyaallah. Tambah setengah menit karena Masjid Al. Jamaah rahmatullah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore dan malam hari ini Allah turunkan rahmatnya. Kita perbanyak doa kepada Allah. Di malam hari ini Allah buka pintu-pintu langit lewat rahmatnya ini. Dan kula nyuwun doa saking panjenengan. Khusus nih. Mohon doa ini semoga ditempatkan di tempat kerja yang tepat, yang dekat. Mungkin Magelang. Magelang itu saat doa-doa kasih sakit dilaju. Yang luar biasa laju. Mungkin buatan pengeluaran. Salam dan salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terbaik, yang diturunkan kepadanya kitab terbaik di bulan terbaik, di malam yang terbaik, melalui malaikat yang terbaik, dan diperuntukkan untuk umat yang terbaik. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan materi kajian dari Jumat yang kemarin.
Sekarang kita masuk kepada sunnah yang selanjutnya, karena temanya adalah sunnah sehari semalam. Ada banyak sekali kitab-kitab bahas tersebut, di antaranya ada 1001 sunnah sehari semalam. Tapi tentu saya tambahkan beberapa materi yang berkaitan. Kita masuk kepada sunnah berangkat menuju masjid. Oke, karena kemarin sudah bangun tidur masuk kamar mandi, sekarang kita masuk sunnah berangkat menuju masjid. Banyak kaum muslimin yang melaksanakannya, tetapi barangkali belum pernah ikut kajian sunnahnya. Yang pertama, disunahkan sebelum berangkat ke masjid, niku disunahkan berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Oke. Kalau saya berangkat dari rumah tadi subuh, ya berarti niki ke sini tadi wudunya sebelum ke sini. Dari SMA wudu belum batal, tapi pas maghrib saya tetap wudu lagi. Karena ada fadilah, ketika berwudu ada fadilah tertentu. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man tatahhara, siapa yang bersuci fi baitihi, dari rumahnya, thumma masya ila baiti min buyutillahi ta'ala, kemudian dia berjalan menuju salah satu rumahnya Allah." Maksudnya adalah masjid. Liyaqdi faridatan min faraidillah, untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Kanat qadwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal akhra tarfa'u darajatan. Maka satu langkah kakinya akan menghapuskan satu dosa, dan satu langkah kaki yang lain akan menambah satu pahala dan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, disunahkan kita wudu dari rumah. Oke. Ustaz, kalau wudunya di masjid pripun? Berarti tidak dapat fadilah, dihapuskan satu dosa dan ditambahkan satu pahala dalam setiap langkah kakinya. Dapat pahala jamaah nggih, tetapi fadilah sunnah yang niki boten. Karena syaratnya adalah man tatahhara fi baitihi, bersuci dari rumahnya. Kemudian dia berjalan menuju rumahnya Allah untuk melaksanakan kewajiban. Termasuk diantaranya ketika kita mau hadir ke majelis ilmu, disunahkan kita berwudu dulu, itu bagus, Pak. Kemudian saya ambil di sini yang pertama, Imam Nawawi dalam syarahnya bab kelima nomor 149, beliau menjelaskan, ini tambahan saja. Min sholata kama yathbuti fil dhahab. Langkah kaki yang dihitung itu baik ketika dia berangkat ke masjid maupun dia pulang ke rumahnya, sebagaimana dia telah pergi ke masjid. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Oh, ternyata yang dihitung itu enggak cuma berangkat ya, pulangnya juga dihitung. Dulu saya punya jamaah di Gondowangi, Pak. Ketika membahas tentang hadis ini, ada jamaah niku pinter, Pak. Yang pertama, nek berangkat ke masjid niku sepeda motornya dituntun, Pak. Karena kita lagi masjid niku agak naik ngoten. Rumah beliau niku agak di atas. Nah, pas berangkat ke masjid motornya dituntun, Pak. Estu niku. Pas pulangnya pripun? Pulangin nanjak ya Ustaz ya, naik motor. Pinter nih jamaah ini. Tetapi lebih afdol lagi kalau kita nanti jalan kaki. Kemudian saya ambil beberapa poin karena di sini disunahkan wudu. Hal-hal mana yang wajib dalam wudu dan apa saja yang sunnah di dalam wudu. Oke. Jadi wudu niku ada pembagiannya, ada yang wajib, yang fardu, oke, atau yang rukun, ada juga yang sunnah. Sebagaimana sholat itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Niat niku wajib
berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib itu wajib. Kemudian takbiratul ihram itu wajib. Membaca doa iftitah wajib nopo sunah? Sunah. Tapi ampun kita memahami nek sunah rasa dilakoni mboten ngoten niku. Carane mboten ngoten niku. Nek sunah disempurnakan. Nggih. Termasuk dalam wudu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kita ambil poin-poinnya. Yang diwajibkan satu niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga lengan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Mengusap bukan membasuh. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib atau urut, tidak boleh terbelah. Ini yang wajib. Terus yang sunnah pripun? Satu, membaca bismillah. Dalam himpunan Pusat Tarjih Muhammadiyah bab tentang toharoh, di situ dijelaskan secara rinci. Doa yang dipakai oleh Muhammadiyah sebelum wudu napa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Ketika Utsman mencontohkan wudu, di akhir beliau mengatakan, begitulah aku melihat Nabi wudu. Yang pertama bismillah. Bismillahnya niku hukumnya panjenengan wudu kok tidak membaca bismillah sah mboten? Sah. Ning ampun ditinggalke, disempurnake. Yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Yang niki hukumnya sunnah. Hanya telapak tangan karena setelahnya tetap dibilas sampai siku. Kemudian yang ketiga bersiwak. Bersiwak hukumnya sunnah. Mboten bersiwak sah mawon, ning mboten komplit. Kemudian ada istinsak dan istinfar yang kemarin sudah kita bahas. Menghirup air dalam hidung. Niku juga bagian dari sunnah. Mendahulukan yang keempat, yang kelima, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Niku juga bagian dari sunnah. Saya dulu punya guru di SMK. Niku mungkin beliau khilaf dalam menyampaikan. Beliau sempat mengatakan mungkin guyon nggih. Nek wudune kiwa tangan ora sah. Niki mboten. Niku bagian dari sunnah. Muhammadiyah yang kanan dulu 3 kali, yang kiri dulu 3 kali, menyempurnakan sunnah. Kemudian yang keenam mengusap seluruh kepala. Yang disunahkan itu bagian semuanya. Kalau ada orang mengusap kepalanya hanya sebagian, sah Pak. Tidak keseluruhan. Yang disunahkan mengusap kepala. Saya mendapati kalau di sekolahan ini nyuwun saya banyak sekali di zaman ini sudah modern katanya. Lihat anak-anak wudu ketika dicek pada bagian mengusap kepala, anak-anak perempuan khususnya, niku mengatakan iki Pak, ada prihatin kula. Rambutnya dikeluarin sedikit Pak. Kena ke banyu, set ngeten niku. Enten ngoten niku. Niki sing marai sapa? Nggih. Yang disunahkan adalah mengusap kepala. Mengusap kepalanya wajib, tetapi secara keseluruhan hukumnya sunnah. Nggih. Nek enten sik ming dhuwur tok ngeten iki nggih sah. Tapi tidak sampai belakang tengkuk. Kemudian mengusap telinga, kemudian membasuh anggota wudu sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Yang pertama wajib, yang kedua niki yang 3 kali nggih. Karena kan ada yang tidak 3 kali ya, seperti kepala niku adanya 1. Yang 3 kali niku yang pertama wajib. Yang kedua, kalau sudah sempurna, misal katakan membasuh wajah, yang pertama kan wajib, gitu. Yang kedua kali, ketika sudah terbasuh semuanya, yang kedua niki sunnah. Yang ketiga juga sunnah. Sedangkan ketika yang pertama kali ini kok belum sempurna, yang kedua jadi wajib. Ngoten nggih? Tapi poinnya di antara sunnah adalah membasuh anggota wudu sebanyak 3. Okay. Kemudian berurut-urutan dan tidak ada jeda atau mualat terlalu lama antara anggota wudu.
antara apa bahasa ini? Satu poin wudu dengan yang lain. Jadi panjenengan habis umur-umur kok terus ngobrol lama, terus lanjut wudunya niku. Jadi disunahkannya tanpa jeda dan diakhiri dengan berdoa. Doa wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus ditambahi apa nih kau? Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatawwibin. Dalam penjelasan putusan tarjih Muhammadiyah PP yang terbaru niku tidak ditambahi bagian itu. Karena secara dalil yang tidak ditambahi dalilnya lebih kuat daripada yang ditambahi. Poinnya nih, nek dalile jujur mawon kula mboten hafal. Nggih. Dalil kan fikih niku kan luas. Paling tidak kita paham. Yang pertama, sunnah berangkat ke masjid wudu. Itu disunahkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari bau yang tidak enak, baik bau mulut, bau badan, bau pete, bau jengkol, bawang atau semacamnya. Jadi ketika kita masih bau badan berangkat ke masjid, niku kita jauhkan dulu bau-bau tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah." Barang siapa yang makan makanan ini. Di sini syajarahnya ini maksudnya bawang. Nabi menunjukkan bawang. Yakni thum fala yaqrabanna masjidana. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis sahih riwayat Bukhari nomor 853 dan Imam Muslim nomor 561. Jadi riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Dalam hadis ini jelas sekali Nabi sangat-sangat menekankan kepada orang yang hendak sholat berjamaah di masjid untuk menghindarkan dirinya dari hal-hal yang sifatnya bau. Nah, untuk bau mulut niku nek sekarang insya Allah makanan-makanan sudah aman nggih. Nah, kecuali pete kali jengkol. Niku masih favorit nggih Pak nggih, masih favorit. Nah, paling tidak kita umur-umur dan gosok gigi terlebih dan kalau mau sholat berjamaah. Dan niki repot Pak, nek bahas bau badan niku rada repot nggih. Dulu saya di tempat pendidikan itu pernah punya teman yang bau ketiak. Bau ketiak. Lek nasihati pripun ta, Pak? Lek ngoten niku. Nah, kula ngantos bingung kok, Pak. Oh, ngenten rencang-rencang ngenten iki. Mbok anu kae sesuk di deodoran. Dan saya kalau beliau ini bukannya nggak pernah mandi itu bukan. Ini lek adus lek anu sregep. Cuma memang ada bau badan. Nah, nganti mumet Pak niku. Carane nasihati ning ora nglarani niku pripun. Nah, awal akhir ada teman saya yang pinter. Beliau beli deodoran banyak, Pak. Terus ngajak jajan teman saya itu. Begitu jajan nyayam ngoten, deodoran ditoki semua. Akeh ngoten. Kan tanya, "Lho, kok duwe akeh tenan?" Kemudian dijawab, "Oh, ini tadi lihat tuku pokean." Kan mau nggak mau kan pasti tertarik untuk minta tuh Pak, diskon atau apa ya, kasih. Setelah itu alhamdulillah sudah aman. Tapi le mikir ke carane niku lama nih. Nek teko langsung dinasehati niku ya carane nasihati apik ning susah. Nggih, susah. Nggih, pelan-pelan. Yang jelas Masjid Muhammadiyah muga-muga wangi. Muga-muga wangi. Kemudian yang ketiga, disunahkan bagi pria untuk memperbagus diri dan dianjurkan pakai wangi-wangian. Oke. Nah, ini bapak-bapak nih, kalau estu niki curhat kali menasehati mawon, saling menasehati. Kadang laki-laki itu ini kalau di pihak ibu-ibu nih.
Kadang laki-laki itu seneng kalau istrinya wangi, gitu Pak. Resik wangi, pengennya bali iki bojone wis wangi ngoten nggih, ora mambu bawang. Nggih. Ora sangit lah ngoten. Tapi kadang laki-laki itu sok lupa dengan dirinya sendiri. Ini kalau tak jatah nih, parfum niku menjadi salah satu barang wajib untuk dibawa. Nah, saya beli agak banyak, saling ngirit. Sing beli sing kecil-kecil itu malah boros, Pak. Boros. Ya niku pengalaman kula. Tapi nek yang kecil baunya berganti, ya, ada plus minusnya. Tapi poinnya bagi laki-laki dianjurkan. Nggih. Nah, karena sering nek di jamaah-jamaah pengajian yang lain, wah perempuan itu kan harus memperbagus diri, wah macam-macam. Sing bapak-bapak lali, Pak. Bali kerja ngoten pun penguhe luar biasa, wis teko bojone dikekep ngoten. Ibu-ibu niku nggih punya hidung, Pak. Nah, estu niku kadang sok lali. Perempuan yo nek ngempet sok saged ngoten. Nah, niki kula mbilani perempuan niki malah. Ini banyak dalilnya, di antaranya Quran Surat Al-A'raf ayat 31 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali memasuki masjid. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, di sini ada sebuah kisah. Ada seorang yang suka memakai baju yang bagus ketika ke masjid, tidak disebutkan di sini nama orangnya. Inna rajula yuhibbul ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Kalau berangkat ke masjid itu bajunya bagus, sendalnya juga bagus. Nah ini sendal niku repot nih. Sendal niku. Yang penting mboten merek meli. Saya kemarin habis ngijoli punya anak di SMA karena habis beli sendal, Pak. Dikasih orang tuanya, anaknya kula suwun ngimami salat tarawih gitu, kula ajak sendale ilang. Nggih, niku malam bodoh niku. Nah, cilaka ten iki. Kula sing dadak ngijoli. Sendal, ami sendal jepit to mau. Nggih, Pak, ini sendal jepitnya regine 90.000. Kok larang men sendal jepit? Ternyata enten mereke. Wah, wis. Kula ngijoli. Baru kemarin tak ijoli. Ya sesuk tak ijoli ning ora saiki. Nggih, Pak. Nah, tapi poinnya di sini di antaranya adalah selain menggunakan pakaian yang bagus, juga memakai wangian. Yang bapak-bapak niki disunahkan. Nek ibu-ibu cukup molto mawon gitu nggih. Molto mawon. Sisanya nggih nanti di rumah bersama dengan suaminya. Dengan suami. Kemudian yang keempat, sunah berangkat ke masjid yang keempat, disunahkan untuk membaca doa. Doa ini sederhana nih, nanti ada doa khusus berangkat ke masjid. Ini baru doa keluar. Bismillahi tawakkaltu ala la haula wala quwata illa billah. Ini insyaallah sahabat biasa. Yang kelima, ini lanjut mau. Disunahkan ketika berangkat menuju masjid, niku fokus, Pak. Ampun goyah di tengah jalan. Nggih. Saya jelaskan. Dalam hadis riwayat dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'a ahadukum fa ahsanu wudu'ah." Jika salah seorang di antara kalian wudu lalu memperbagus wudunya, tsumma kharaja 'amidan ilal masjid, kemudian dia keluar untuk menuju masjid dengan sengaja. Fala yusabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi shalah. Maka janganlah dia menjalin jari jemarinya karena ia sudah dalam keadaan sholat. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 386, Ibnu Majah nomor 967, Abu Dawud nomor 562, dan para ulama mengatakan hadis ini hadis hasan. Hasan itu kedudukannya di bawah
sahih. Tapi poinnya di sini, kalau kita berangkat ke masjid sudah wudu, karena syaratnya lagi-lagi adalah wudu dari rumah. Maka Nabi melarang kita untuk dolanan jari. Okay. Karena apa? Karena ketika sudah wudu, niatnya niku mau sholat di masjid, niku sudah dalam keadaan dihitung sejak selesai wudu, dihitung bagi dia dalam keadaan sholat. Makanya nyuwun sewu, ketika ada pembahasan sudah iqomah tapi masih belum sampai masjid, larangan untuk berlari menuju masjid niku bukan cuma karena larangan nenek sampai di tempat nanti ngos-ngosan, niku nggih bener. Tetapi lebih afdol lagi karena jawabannya hadis ini, karena dia sudah dalam keadaan sholat. Okay. Tapi ampun nek ngoten terus mangke nyuwun sewu terus wis salat jamaah ditelat-telatke terus. Nah kan aku wis salat jamaah niki. Ya. Ngoten nggih. Nek sesekali memang enggak sengaja telat, nggih mboten apa-apa. Sementing sudah wudu dari rumah, kita selesai wudu dari rumah, Pak. Setiap detiknya sudah dihitung salat berjamaah walaupun belum masuk waktunya. Oke, panjenengan berangkat ke masjid untuk salat zuhur, katakan saat ini jam pinten nggih? 37 nek mboten 11.37 nek mboten keliru. Niku muntilan nek Borobudur nggih paling sami. Panjenengan lek berangkat ke sini jam 11.20 sudah wudu dari rumah. Sejak saat itu setiap detiknya sudah dihitung sholat berjamaah. Makanya selesai wudu niku fokus menuju masjid. Ampun melipir-melipir nggih. Ampun melipir-melipir. Bahkan kalau Nabi niki dengan bahasa sangat santunnya, janganlah kamu menjalin jari jemarinya, dolanan driji. Nggih, mboten. Fokus menuju masjid karena dia sudah dalam keadaan sholat. Mosok sholat kok karo dolanan driji, mosok sholat kok karo melayu. Ibaratnya seperti itu. Yang keenam, niki dugi jam pinten Pak niki? Mboten krasa pakai subuh niki. Repot niki. Karena sudah sholat isya niki dadi kula tak tanya mawon. Dugi jam pinten kula nderek jamaah niki? 19. Nggih. Yang keenam, disunahkan jalannya adalah bis sakinati wal waqar. Tenang, tidak tergesa-gesa. Tenang, tidak tergesa-gesa. Walaupun sudah telat. Walaupun sudah telat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian sudah dengar iqamah, famsu ila sholat, maka bersegeralah menuju sholat atau menuju tempat sholat. Wa alaikum bisakinati wal waqar. Namun tetap tenang, tetap khusyuk dan jangan tergesa-gesa. Oke, tenang, khusyuk, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasalla wa ma fatakum fa'atimmu. Apa yang kalian dapati dari imam maka ikuti, sedangkan yang luput darinya maka sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari nomor 636, Imam Muslim nomor 602 atau muttafaqun alaih. Kalau ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim itu sudah hadis riwayatnya paling tinggi sahih Bukhari Muslim. Bawahnya sahih Bukhari. Bawahnya sahih Muslim. Bawahnya baru sahih yang lain. Ada banyak hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau sudah dengar iqamah, segera untuk sholat. Yang pertama ini, famsu ila sholat. Nyuwun sewu, zaman sakniki niku banyak kaum muslim bahkan mboten ming adzan lho. Oh, dalam hadis ini iqamah. Sudah iqamah tetap masih melanjutkan aktivitas yang lain. Niki. Islam mengajarkan kita untuk on time.
untuk memanajemen waktu. Harusnya umat muslim itu orang yang nyuwun sewu tidak telatan. Enggak telatan. Saya pernah diundang isi pengajian, Pak. Dalam undangannya niku tertulis jam 19.00. Jam itu niku 7 malam. Saya udah datang ke lokasi hujan terus, Pak. Pengawasannya mulai jam 10 malam, Pak. Itu niku pernah niku. Waduh. Udah ngantuk niku, sing ngantuk kula, Pak. Nggih. Dan niku jane ada jadwal yang lain di tempat lain. Karena saya ada jadwal lain di dekat rumah. Pengennya kan selesai dari sini sekalian pulang. Yang di rumah malah kalau izin pamit. Ngapunten wae gantos mawon sik sanese riyen macam-macam. Kacau, Pak. Umat Islam diajari ontai. Nggih, yang pertama. Kalau di sekolahan Pak, kalau paling ngepluk masalah ini. Pernah pertama-tama kalau jadi guru awal ketika rapat niku tegang, Pak. Rapat bahas nopo, waduh. Kok men tegang. Sudah adzan kok ra ono sing menyat ngoten. Ajeng menyat kok ya ora penak. Pakai adzan. Tapi begitu iqomah, Pak. Kalau sudah iqomah, walaupun resikonya nanti dipecat ya wis ra apa-apa. Saya tetap keluar, okay. Tapi alhamdulillah sampai akhir, sampai setelah 6 tahun hal itu sudah terjadi. Kalau sekarang 10 menit sebelum masuk waktunya saya sudah nggak ikut rapat. Okay. Niku malah Pak Kepala sok nginget ke. Habis 10 menit meh dhuwur to, Pak Arif nek meh keluar nggak apa-apa. Tak kira ki nek njuk sing liyane le rapat rampung, ngoten to, Pak. Ning mboten. Kula kan ngondisike bocah-bocah walah wis. Nggih mboten napa-napa. Yang pertama iqomah. Yang kedua, ketika sudah iqomah kok kita belum sampai bisakinati wal waqar. Nggih, tetap tenang. Jangan tergesa-gesa. Telat enggak apa-apa. Ning ampun bedinten niki ming sesekali sik telat niku. Nek ngoten terus oh ngene Ustaz telat ra apa-apa. Ning bendino lek telat. Wah repot. Yang pertama sudah on time tadi. Yang kedua baru kalau memang sesekali kok kita telat jangan tergesa-gesa. Ingat hadis sebelumnya. Kalau kita sudah selesai wudu, kita sudah dihitung sholat berjamaah. Kan pokoli to, Pak. Dadi wong Islam niku nek ngerti dasare niku rada ayem, ora gerusa. Kemudian yang ketiga, apa saja yang kalian dapat dari imam, maka ikuti. Niki garis bawahi Muhammadiyah ikut dalam dalil ini. Contoh, nek sholat maghrib ketinggalan sak rakaat niku 3 rakaat tahiyat kabeh, Pak. Nggih mboten? Nggih ta? Maghrib wau, sing ketinggalan wau mesti tahiyat kabeh. Karena saya sudah rakaat kedua, imam sudah rakaat kedua, makmum kan ikut rakaat kedua. Maka rakaat pertama bagi makmum ada tahiyatnya. Kedua saya tahiyat akhir. Makmum yang telat 1 rakaat juga ikut tahiyat akhir. Dan duduknya sebagaimana duduknya imam. Nggih. Nek duduknya imam tahiyat akhir, walaupun panjenengan telat tetap duduknya tahiyat akhir. Nggih. Karena di sini dijelaskan apa saja yang kalian dapati dari imam, apa saja yang kalian dapati dari imam, ikuti. Poinnya di situ. Walaupun namanya fikih nggih, itu banyak perbedaan pendapat. Ada juga yang berpendapat mboten semua. Tapi nek di Muhammadiyah ikuti imam. Ngoten nggih. Kemudian sedangkan apa yang luput dari kalian sempurnakan. Kurang 1 rakaat, naik lagi tambah 1 rakaat. Nggih. Seperti itu. Itu contohnya. Contoh sederhana. Nah, kalau niku mendapati beberapa niku benten ya pendapatnya. Contoh, nek Ustadz ini imame kunut terus pripun? Kita sebagai makmum teko ikut imam. Nggih, teko ikut ngeten iki. Nek Muhammadiyah amine di akhir mawon, nggih ta? Wis amin sekali di akhir. Termasuk khutbah Jumat, amin sekali di akhir. Tapi poinnya ikut imam. Ampun gawe perkara dhewe, ya. Tapi sesuai, nek ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita ketahui,
ampun ikutan. Saya tuh pernah kalau temeriki insyaallah buat di salam niku ada Pak masjid niku 5 waktu kunut terus. Ada. Dan di dalam kunutnya niku lafal ini lho. Nah, biasanya kan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait dan seterusnya. Niku kata sing digawe-gawe dhewe dan di dalamnya niku kok menyebut ada ulama, menyebut ada malaikat. Wah, piye iki? Selesai sholat, tanglet imamnya mboten ngertos. Nggih, artine melu. Ambiyen ki imam sak durunge ya ngono kuwi. Niki repot ngoten. Nggih. Nah niku nek ditarik-tarik mboten ketemu. Tapi ikuti imam wis teko ngene. Nah, tanggung jawab teng akhirat imam. Ngoten. Yang ketujuh, ketika perjalanan menuju masjid disunahkan berdoa. Nah niki doane panjang niki. Nggih. Ikuti nggih. Nanti saya bacakan. Allahumma ja'al fi qalbi nuran waj'al fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al khalfi nuran wa amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Nur niku artinya napa Pak? Cahaya. Ini gamane Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Ya Allah, berikanlah padaku, pada hatiku cahaya, penglihatanku, pendengaranku cahaya, di atas, di bawah, fitahti, di depan, di belakangku cahaya. Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kepadaku cahaya. Makna cahaya di dalam hadis ini, hadis Abu Dawud nomor 1353. Dan Abu Hafiz At-Thahir mengatakan hadis ini hadis sahih. Maknanya adalah cahaya hidayah. Cahaya apa? Hidayah. Maka orang yang membaca doa ini ketika berangkat ke masjid diperbesar kemungkinan dia mendapatkan hidayah untuk istiqomah dalam beribadah. Maka kebanyakan Pak, orang yang sudah merasakan kenikmatan sholat berjamaah di masjid, niku cahayanya nyuwun sewu, dia dapatkan sendiri, dia nikmati sendiri. Untuk membagi ke orang lain niku susah Pak. Karena sebagaimana dalam doa ini juga sama. Ya Allah berikanlah padaku, bukan berikan pada kamu. Untuk memberikan cahayanya kita harus gandeng orang lain. Bapak Ibu, kalau kula panjenengan kita meninggal dunia, maka harta waris kita, rumah, mobil yang panjenengan miliki, rekening yang yar-yaran nih kok, gitu. Niku otomatis menjadi anak cucu kita. Tetapi tidak dengan iman dan takwa. Tetapi tidak dengan apa? Iman dan takwa untuk mewariskannya butuh perjuangan. Nggih, panjenengan istiqomah teng masjid mboten gumun kula. Wong pun napa nggih, pejuange Muhammadiyah keteriyen lah ngoten. Wis ngerti zamane mbiyen iki masjide lek bangun piye, warisane sapa. Anak-anak kita itu enggak tahu. Maka untuk mewariskan cahaya hidayah itu butuh perjuangan. Nggih, dan nyuwun saya zaman sakniki banyak orang tua enggak ngeh masalah itu. Nggih, wah kuliah ke anake ibu, bayar yar-yaran apa, sing penting duniane berhasil. Akhiratnya lali Pak lainnya. Banyak nang mboten. Nah, dimulai dari sederhana. Wariskan cahaya hidayah kepada anak kita ajari mereka, ajak gandeng menuju ke masjid. Okay. Islam itu indah kok Pak. Wong kata Nabi kalau anak kita sudah dewasa, sudah balik, nggak mau sholat, hukumannya nopo Pak?
Menapa? Puncaknya di pukulannya dengan catatan, bukan pukulan kita membenci, bukan pukulan untuk memberikan luka. Ya, tidak boleh pukulan di wajah, tidak boleh pukulan bekas luka. Tapi pukulan untuk mengingatkan kalau anak kita meninggalkan sesuatu yang besar dalam hidupnya. Ya. Dan orang tua menunjukkan empatinya yang besar kepada anaknya. Iki lho le, kowe iki ninggalke perkara sing gedhe. Ngoten. Kirang langkung seperti itu. Tapi poinnya kita ajak anak-anak kita untuk menikmati hidayah bersama-sama. Nggih, mboten gambil Pak ngeten iki. Mobil khusus untuk bapak-bapak nih. Karena bapak-bapak niku leader, Pak. Ibu-ibu niku repot ngejak bapake jamaah nek bapake mboten. Nenek, bapake jamaah insyaallah istri anaknya gampang. Tapi nek sing bapake mboten, ibuke nggih saged mengusahakan. Tetapi lebih mudah lagi kalau yang bapak, karena memang seperti itu kedudukannya. Kemudian masuk ke masjid menggunakan kaki sebelah kanan. Yang niki kita lewati mawon. Insyaallah sudah bisa. Kemudian masuk ke masjid membaca doa. Doanya berikut. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Oke. Nah, niku sampun umum lah, sing umum-umum tidak. Oke. Kemudian niki kalau masuk yang sunnah yang 10. Mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, di masjid kalau temriki kadosipun pun saya. Saya lihat banyak masjid-masjid Muhammadiyah niku lek ngerjake sunat tahiyatul masjid niku jan ting telecek niku, Pak. Nggih. Oh, lawange ten mriki niki, Pak. Oleh salat tahiyatul masjid ngarep lawang. Enten mboten, Pak? Terus pripun? Ada yang namanya sutra. Napa, Pak? Sutra. Pembatas antara seorang ketika dia sholat nggih dengan sutrohnya. Tidak boleh ada yang lewat di depannya. Nek panjenengan sholat mriki, Pak. Depannya niki lowong, gitu. Sutrohnya tembok niku. Maka orang nggak boleh lewatin jenengan. Karena pendapat ulama yang paling sahih, yang paling kuat, sutroh itu minimal 1 hasta. Kados tasih kula ngeten iki misal. Nek sholat tasih taruh depan buat sutroh. Ada orang lewat depannya tas nggak apa-apa. Tapi nggak boleh orang lewat. Misal kula salat nggih. Kula salat ngeten iki. Ngeten. Niki kula salat. Ada orang lewat depan kita. Dicegat 3 kali. 3 kali kok maksa dorong boleh, Pak. Oke, dorong boleh. Kata Nabi, kalau orang yang lewat itu tahu dosanya, dia lewat di depan orang yang sedang sholat, dia akan menunggu selama 40 tahun daripada dia lewat di depan orang yang sholat itu. Oke, kecuali di Masjidil Haram. Panjenengan Masjidil Haram dilangkai wae kok ini ra apa-apa. Mereka memang khususon. Nek teng mriki mboten asal. Nah, salat tahiyatul masjid di depan. Oke, ini penting nih di depan. Bersegera untuk rebutan shaf yang pertama. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 615, Imam Muslim nomor 437 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wasofil awal." Seandainya orang-orang itu tahu pahala yang terdapat pada mendengarkan azan wasof awal dan sof yang paling depan. Thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan diundi. Maka mereka akan mengundinya. Contoh, Pak. Nek mriki insyaallah angsal so pertama gambil nggih, Pak. Tahun telat we so pertama. Ini saya belum niki. Masjidnya lebar. Termasuk teng masjid endi niku? Darul Ulum. Wah, teng mriku jenengan telat 3 rakaat we so pertama.
Kalau nggih biasanya salatnya teng mriku. Masjid. Ini cuma seandainya. Seandainya Nabi yang mengandaikan, lau ya'lamun nasu ma finitain. Kalau seandainya manusia itu tahu, nggih, ganjaran yang terdapat pada salat yang pertama. Kalau misal sofi tinggal setunggal, Pak. Nggih. Terus kok ada 2 orang atau 3 orang, mereka nggak akan monggo jenengan mau. Mboten, Pak. Mboten ngoten niku. Kalau mereka tahu ganjaran yang terdapat pada soft yang seandainya Pak dibuka niki lho Pak, nek panjenengan soft pertama besok teng surga niku niki. Kan mboten niki ajeng dipundhut jenengan apa rencange kula mau mboten. Ora lilo nek direncange. Maka kalau harus diundi maka mereka akan mengundinya. Intinya orang rela kalau orang lain dapat soft yang tenggen kula panjenengan nek tenggen kula malah monggo. Jenengan mawon sing ajeng kula tak ingi. Oh. Wah niku sopan santune ning bangkrut teng akhirat. Tapi saya ketika ngisi kajian di niki nggih, ada hal yang tidak saya lupakan sampai saat ini. Kalau tasih nunggu momen-momen ajeng ngilik nggih. Karena di masjid kula niku ada 2, Muhammadiyah kali NU. Dilale rumah kula niku tengah-tengah. Kan ngisi pengajian tenggen NU, kan ngisi pengajian tenggen Muhammadiyah. Nah, sing Muhammadiyah jalan nih alhamdulillah. Sing NU Pak, isae bagus Pak. Begitu isak selesai Pak, so pertama niku sampun diboking Pak. Carane pripun? Sajadahe tinggal. Nah, masjid nggen kula niku separuh niki lebih sedikit. Yes, cuma separuh nih. Berarti kan soft yang pertama cuma berapa orang gitu. Repot Pak niku. Asing gadah sajadah Pak Lurah, Pak mantan Lurah, Pak DPR. Ditinggal niku sajadah asih ajeng ngelorot sing wonten sinten. Gitu. Mboten mangkat we pun tahu Pak, kula niku ngimami soft pertama niku bolong nih mboten enten cek wonten. Oh sajadah Pak DPR. Ternyata beliau lebih gerak. Tapi poinnya soft pertama ambil soft pertama. So pertamanya ibu-ibu undi. Nah, kalau masjidnya kados niki, so pertamanya ibu-ibu yang paling depan. Karena ada sutra pembatasnya. Kalau nggak ada sutra pembatasnya, misal si tengah ini mboten enten nggih, maka so pertama bagi ibu-ibu di belakang. Paling belakang. Oke. Terus kalau lantai 2, maka yang paling depan. Yang paling depan bagi ibu-ibu. Ngoten niku Bu. Nih, kalau di tempat yang enggak ada pembatasi, ambil yang belakang. Oke, kemudian di sini harusnya masuk ke poin sunah-sunah mendengar adzan gitu. Tapi karena waktunya tanggung, maksudnya di poin itu penjelasannya tidak cukup 1-2 menit. Maka materinya sampai sini, biasanya ada tanya jawab toh. Oke. Monggo seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa saya jawab tak jawab. Nek mboten GPR kula. Nek kula mboten saged nggih empun. Kula jawab makanya teng akhirat mudah repot kula gitu. Nek kula saged tak jawab. Nggih monggo. Nggih. 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 Oh, nggih. Kan terus episode selanjutnya. Nggih. Saya jawab nggih, Pak. Yang pertama, rukunya berurutan. Tertib, urut. Sedangkan terpisah tadi niku bagian dari sunnah, tidak bagian dari yang wajib. Nggih. Panjenengan misal wudunya baru sampai wajah ngeten nggih. Nah, kerane mati. Sing tempat wudunya. Nah, terus pindah ke tempat yang jalan riya. Terus lanjut. Lanjut ya, dilanjutkan. Sah napa mboten? Sah. Tetapi kalau pengen menyempurnakan sunnahnya, karena di antara sunnah adalah tidak ada jeda.
Untuk menyempurnakan sunnahnya diulangi dari awal. Kalau sunnahnya niku pahalane rada kelong sithik ngoten nggih. Dilanjutke mawon mboten napa-napa. Ning poin penting ya saya garis bawahi sah apa mboten? Sah. Ning kurang sempurna sunahe. Tadi kita belajar sunnah niku untuk disempur. Matur suwun, Pak. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Oh, nggih. Itu kita bersama-sama berjamaah jamaah sholat isya. Nggih. Itu saya tidak habis itu saya tidak melakukan sholat sunnah. Tapi ada kawan yang melaksanakan sholat sunnah. Itu sunnah tak isya atau pada maghrib. Kan belum isya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Nggih, matur suwun, Pak. Matur suwun. Yang pertama tentu niku bukan pada maghrib, karena maghrib dan isya-nya sudah dijamak. Jadi tidak antara maghrib dengan isya. Yang kedua, nah niki kula badhe menyampaikan. Ketika kita sholat jamak, Pak, ini kan kita diberikan rukhsah keringanan. Nyuwun sewu nek niki secara umum riyen nggih. Secara umum. Kadang ada ustadz niku seneng golek rukhsah. Ngertos nggih Pak maksudnya nggih. Jadi ada orang niku seneng banget komen ana rukhsah sithik jipuk, rukhsah sithik jipuk. Ada juga yang berhati-hati untuk mengambil rukhsah. Wonten sing babar blas ora gelem ambil rukhsah. Kalau kula sing remen lek mundhut rukhsah. Jadi niki riyen dipahami riyen nggih. Karena nanti ketika ketemu sama ustadz sing sangat berhati-hati, jawabannya akan berbeda. Nek kula kali ustadz riyen wong nek rukhsah niku pun keringane saking Gusti setelah dipuji bu ora. Yang pertama nih. Yang kedua, kalau kita sudah jamak, apalagi kok jamak kosor nih, wah jamak mawon. Jamak kosor itu kan artinya ada keterbatasan waktu yang kita miliki. Karena kita pengen bersegera melaksanakan aktivitas yang lain. Kalau sederhana nih nek niki niku mboten patek umum. Nek sing umum niku katakan kita melakukan perjalanan nggih, Pak. Kita safar. Orang yang safar niku kan dapat rukhsah. Di antaranya bahkan ketika Ramadan boleh tidak puasa. Tapi intinya sudah safar nggih. Mboten esuk terus mboten poso. Ketika sudah perjalanan baru dapat rukhsah. Ketika di perjalanan sholatnya di jamak kosor. Katakan duhur, duhur kali asar. Sebelum sholat duhur kok sholat sunnah riyin. Sholat sunnah rawatib. Kan duhur niku sebelum dan setelah nih. Kira-kira waktu napa mboten, Pak? Waktu mun dijamak, mun dikosor gitu. Sing wajib sing kudune papat dadi loro. Lah kok sing sunah loro tetep genep. Ngoten. Nek kula pribadi, saya pribadi nggih, ketika kita mengerjakan rukhsah niku kita ambil yang umumnya ketika orang melaksanakan rukhsah yang wajib aja di rukhsah, yang sunnah nggih mboten dikerjakan. Insyaallah sudah dapat pahalanya. Ngoten ya Pak. Terus nek jawabane mau nika bakdo isya apa bakdo maghrib? Jawabannya bakdo isya. Sederhana. Tapi angsal napa mboten? Nggih angsal. Ming rodok wagu. Nggih, kalau dalam himpunan pesan tarjih Muhammadiyah ini keren, Pak. Kalau yang bahas antara yang wajib dan sunnah. Nah, nek kita sudah paham fikihnya, insyaallah benar. Kalau yang bingung ketika bahas HPT, kalau khotib niku sudah salam nggih. Artinya khotbah sudah dimulai. Kita masuk, Pak. Normalnya kita mendengarkan adzan apa mboten, Pak? Nggih to? Adzane rampung baru kita sholat. Tapi penjelasan putusan tarjih benten. Ketika muadzin adzan langsung sholat.
Nggih. Langsung sholat, nggak usah lama-lama. Begitu sholatnya udah selesai, duduk dengarkan penjelasannya luar biasa. Mendengarkan adzan itu hukumnya apa? Wajib apa sunah? Sunah. Tak ulangi ya. Mendengarkan adzan itu hukumnya sunah. Mendengarkan adzannya, termasuk menjawab adzannya. Ya Allah Allah. Itu sunah. Sedangkan mendengarkan khotib hukumnya wajib. Maka menurut putusan Tarjih Muhammadiyah, yang mendengarkan adzan ditinggalkan. Lek ngrungokke adzan ini kan hukumnya apa? Ditinggalkan. Oke, melaksanakan sunnah yang lain, sholat sunnah supaya apa? Ngejar sing wajib. Yang wajib utama, yang sunnah ditinggalkan. Oke. Saya belajar dari halal demikian, pas maca dhewe bingung, Pak. Terus saya tanya pada ahli-ahli putusan tarjih, niku ternyata penjelasannya nek sing ahline hafal hadis nggih Pak nggih. Niku kelas Ustaz Adi Hidayat nggih. Teng mriki nggih enten Ustaz sinten niku? Sing sok ngisi teng Darul Abdul Malik niku nek nyebatke hadis niku sak nomere nggih Pak. Ndak buka kitab. Mane niku mboten kelas kula nek niku inggile sinten? Nah, Ustaz Sundarno. Nah, niku keren. Nek kula ngerti poinnya, nek tentang dalile besok tak bukake enten. Nek kon macake letter leke. Nah, niku bukan level kula, nggih. Jadi memang sebatas seperti itu aja, biar enak. Memang bagus yang seperti itu kelasnya tarjih. Kelasnya tarjih. Ngoten nggih, Pak. Matur. Jadi nek pun dikai rukhsah sing wajib, sing sunah rasa ngoyo. Insya Allah sampun dapat juga pahalanya sudah ini. Ada lagi mungkin? Oke. Oke. Wah, ini keren nih. Kulo sakwene ngaji kayak niki, nemoni niki. Nek dipadhesi teng kitab pundi mawon mboten enten niki. Estu Pak anu dalile ndi mesti ra ketemu. Soale kaki kanan lek basuh nggo tangan kiri wae tangan. Poin pentingnya niki kembali ke fikih mawon biar ada dalil. Sunahnya kanan dulu baru kiri. Panjenengan lek bantu ajeng beto tangan kanan atau tangan kiri sami mawon. Yang mudah untuk kita saja. Karena ada beberapa orang nggih leres Pak. Nggih, leres niku. Kadang bagian kaki niku penting. Bahkan Nabi pernah menyuruh orang ketika wudu sholat sama Nabi wudu. Nggih, ulangi sholatnya, dia wudu lagi. Ulangi sholat wudu lagi. Ternyata ada bagian kakinya yang tidak basah. Tapi poin pentingnya di sini adalah betapa pentingnya supaya air itu membasuhi seluruh kaki. Kalau yang kanan harus pakai kanan kok panjenengan susah yo. Nah, kula nyusahin jenengan berarti. Yang mudah saja. Matur suwun Pak, kula tambah ilmu nih, estu. Kula nggih tambah ilmu. Pulaan nih. Ada lagi? Oke. Iya. Berlaku untuk anak yang sudah balik. Yang belum balik, contoh. Ceritanya cucu Nabi Hasan dan Husain. Saya lupa antara Hasan atau Husain salah satunya. Ketika Nabi ngimami sholat subuh, niku naik ke atas Nabi. Ini bukti cucu Nabi ini kan main-main di sofa. Ngeten Pak. Sutrohnya makmum adalah sutrohnya imam. Kula ngimami misal wau nggih. Niku sutrohe kula panjenengan semua. Niku antara saya dengan sutroh saya. Panjenengan sutrohe kula. Misal kok yang di jamaah tengah, misal niki sofe kebak misal nggih. Ini kan misal barisnya mundur beres. Misal sofe kebak.
Yang di tengah kok batal. Terus pripun Pak carane Pak? Lah belakang ada jamaah. Pripun? Terobos. Terobos mundur terus. Nah, niki. Maka lewat depan orang yang sedang sholat ketika panjenengan batal, mboten apa-apa. Karena sutroh kita sudah imam. Tapi nanti jamaah geser nggih. Sing sok bolong niku nggih geser. Ngoten nggih. Nah, yang mundur maju. Nah niku ampun kaku masalah seperti ini. Nek panjenengan batal nggih kok batal wae. Nggih, saya pernah dapati ada jamaah sing cerita ngeten iki. Kula niku pun nate batal ning Orang aku, enten Pak ngoten niku. Nek mboten ngertos carane mangke nek kula nganu terus ngoten niku. Maka mboten napa-napa. Karena sutrohnya makmum sudah diwakili imam. Nggih. Kalau kita sholat sendiri-sendiri, nah niki penting. Nah niki bab sutroh niku ada satu bab sendiri jadi nggih mboten napa-napa. Sutrohnya kita kalau kita sholat sendiri, ya kita punya sutrohnya masing-masing. Termasuk Muhammadiyah, niku nyuwun sewu tidak menganggap garis itu sutroh. Kan ada yang menganggap sajadah niku sutroh. Kalau kita kembali ke fikih, niku kurang Pak. Karena semua dalil-dalil yang Nabi contohkan, saya punya kitabnya di rumah. Semua sutroh yang Nabi pakai niku wujudnya berdiri. Nabi pernah sholat sutrohnya pohon pernah, bahkan binatang pernah, tembok pernah, anak panah pernah, tombak pernah. Ada dalil-dalilnya nih. Tapi poinnya sutrohnya berdiri, ada pembatasnya, bukan sesuatu yang tidur terus digarisi ngoten mboten. Ibaratnya sutroh oleh digarisi kan Nabi pun garisi dia. Nyatanya mboten, ditancapkan anak panah. Yang paling pendek anak panah niku panjangnya kira langkung semeter nggih. Para ulama membatasi minimal semonten niku sutrohnya. Ngoten nggih Pak. Ini anak kecil mboten apa-apa. Ya penting nih. Kadang perlu kita membahas khusus gerakan sholat ngoten nggih. Gerakan-gerakan sholat termasuk ketika batal terus di tengah kok hilang misal nggih, di tengah batal mundur sing samping mereka mboten purun geser. Enten sing ngoten niku. Enten sing geser didemek sikile sithik mlayu terus tekan kutub utara gitu. Ngoten nggih. Niku dari putusan Tarjih Muhammadiyah sudah ada keputusannya. Sudah ada keputusannya. Kalau tarjih ngeten Pak. Niki bicara tarjih. Tarjih niku keren karena sudah didalami dengan pendalaman yang luar biasa. Rakaat pertama niku wajib nempel kakinya. Rakaat pertama wajib nempel kakinya. Jadi misal ngeten iki nggih nempel kanan kiri. Rakaat pertama, Pak. Tapi tarjih rakaat kedua tidak wajib nempel, Pak. Selama sudah mengusahakan kok sini sudah nempel bahu sebelahnya. Nggih. Panjenengan golek sikile ra ketemu. Nyuwun sewu, niki tarjih nih, nggih. Sini sempun tapi catatannya mriki mau nempel nggih. Mboten kok terus golek ra ketemu ya wis, padahal sini masih jauh. Mboten, niki kok serasane pun nempel, nggak mboten saya digoleki. Niku tarjih nih. Niki sudah menyesuaikan dengan mazhab jamaah Indonesia yang banyak, ngoten nggih. Awang berdiri niku macam-macam kok, Pak. Imam Maliki niku ngeten iki, berdirine Imam Maliki ngeten iki. Nggih. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi ngeten. Muhammadiyah pakai Imam Syafi'i berdirinya. Jamaah kita lak benten-benten, Pak. Gitu. Sing Maliki enten, sing mriki ngeten, sing mriki ngeten, gitu. Enten pakai sing anu ngene iki. Nah, sing mriko ngeten, sing mriki ketemune ajeng nempel. Enten, wis macam-macam pokoknya. Nggih. Ngoten niku. Jadi gerakan sholat perlu untuk kita satukan. Termasuk di Darul Ulum niku di awal-awal saya ngisi kajian tidur Pak. Kok kaget itu. Kalau matur kali Pak Yus, Pak kok sholatnya ora tau dijamak toh. Saya sebagai orang salam yang jauh Pak, niku memberatkan saya. Kalau kan salam,
habis nganu kan ada jadwal ngisi pengajian. Ya, rati jamak ini nang Darul Ulum ini bahaya ini. Hujannya terus pol. Kebetulan saya niku tidurin Mbak kalau hujan. Jadi ambil air wudhu ngoten buatannya luar biasa. Ini tadi habis dari sini ya kalau mereka anget-anget riyen. Dan niku rukshoh niku sangat penting sekali untuk kita ambil. Mungkin panjenengan aku mau omahe kono. Jamaah ini kan banyak. Nah, barangkali ada satu yang meringankan itu. Jadi rukshoh niku mungkin. Ya mungkin itu jamaah rahimahullah yang dapat saya sampaikan. Dan kalau ada baik benarnya itu datanya dari Allah, ada salah dan kurangnya itu dari saya pribadi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nun wal qalam ya maestro fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.